yang Shalom, Yahoo. Yang kami hormati dan kami kasihi Pak UPT dan seluruh jajarannya, 5 orang staf ASN dari provinsi yang bekerja di sini, dan yang kami kasih seluruh anak-anak kami, anak-anak panti asuhan sosial di Kota Gunung Soli ini, di tempat ini yang sudah hadir. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan atas segala anugerah dan kebaikannya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini, walaupun kondisi yang mendadak. Tadi kurang lebih 1 jam yang lalu saya kontak Pak Sinaga untuk memberitahukan bahwa saya sedianya akan berkunjung ke panti kita di tempat ini. Adik-adik sekalian, nama saya Berkat Kurniawan Lauli. Saya asli dari Gunung Sitoli. Walaupun saya asli di Gunung Soli, hidup saya berpindah-pindah. Saya ada rumah di Gunung Soli, ada rumah di Humene, ada rumah di Gide, di Sogayadu, Kabupaten Nias. Jadi saya ini sebelum jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya melayani sebagai pendeta. Istri saya bersama dengan saya, Riawati Telembanua, dia ASN, sekarang tugas di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Saya sudah punya 3 orang anak, dan sehari-hari saya dipanggil Ama Ina Elsa Lauli. Sebelum saya jadi anggota DPRD, dulu saya juga mengelola panti. Ini Pak Lauli ini tahu, dan Pak Delau ya tahu, pernah berkunjung ke panti asuhan saya. Bekerja di panti asuhan sosial itu sangat berat, butuh dedikasi, butuh waktu, dan butuh biaya. Karena saya sudah menjalani. Anak-anak yang saya didik di panti asuhan, namanya dulu Panti Asuhan Pondok Berkat. Sekarang ada yang sudah S2, sudah jadi dosen, ada yang sudah jadi pegawai negeri, ada yang jadi pengusaha di Bandung, pengusaha besar, masih muda. Bayangkan, kurang lebih 1 tahun lah setelah 10 tahun dia tamat SMA dan sudah jadi pengusaha di sana. Rata-rata anak panti asuhan saya hingga hari ini sudah tamat S1. Karena saya fasilitasi mereka hingga selesai. Ada juga yang tidak berhasil, kebanyakan bukan karena kita tidak memberhasilkan mereka. Kadang-kadang ada yang nakal. Yang nakal ini yang tidak mau dididik. Ada juga yang akhirnya jadi gelandangan, tidak jadi-jadi. Temannya udah jadi, udah kuliah, udah kerja, udah menikah. Ada juga yang tidak jadi, dan kebanyakan itu karena terpengaruh. Hidup di panti asuhan memang keras, namun tidak sekeras kalau kita bisa nikmati. Lebih keras hidup di luar sana. Di sini kita enak, segala sesuatu tersedia, walaupun tidak seperti yang kita harapkan, 4 sehat 5 sempurna. Kalau itu mungkin tidak ada. Tapi makan yang secukupnya itu sudah pasti bisa kita rasakan di panti asuhan. Kalau saya lihat adik-adik sekalian, tidak ada yang wajahnya menyedihkan, tidak ada yang kurus, ya. Semuanya wajahnya kelihatan kalau sudah makan secukupnya. Kalau tidak makan secukupnya itu langsung kelihatan di matanya Pak Sinaga. Iya, kelihatan itu kalau tidak. Kalau orang Nias ini, orang Batak ini karena orang kampung, makan nasi aja udah 3 kali sehari udah sehat itu. Apalagi kalau ada sedikit bumbunya, pasti lebih sehat lagi. Yang saya mau sampaikan ini, pertama, tinggal di panti asuhan atau menjadi orang yang tidak mampu dibiayai oleh orang tua langsung, dan ini sekarang dibiayai oleh negara, itu bukan sebuah kehinaan. Kenapa? Ketika adik-adik nanti
melihat bahwa kehadiranmu di sini menjadi sebuah justru kebanggaan dalam diri sendiri ketika adik-adik sekalian suatu saat nanti berhasil, maka adik-adik akan bisa menjadi saksi dan motivasi bagi yang lainnya. Saya ini, orang tua saya meninggal tahun 86. Jadi dari tahun 86 itu saya yatim. Bahkan kalau saya anggap yatim piatu. Tidak pernah terpikirkan oleh saya sendiri, termasuk orang-orang yang ada di sekitar saya hari ini, bahwasanya berkat Lauli itu sekarang jadi anggota DPR dan di provinsi lagi, bukan di kabupaten. Ini semua karena pekerjaan sosial. Karena saya sudah merasakan menderitanya hidup ini, akhirnya saya menyakiti diri saya sendiri, menggoreskan di dalam hati saya bahwa apapun yang terjadi saya harus berhasil. Tapi apa yang terjadi? Pekerjaan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan itu diingat oleh orang. Keluarga-keluarga anak-anak yatim yang pernah saya tampung di rumah, keluarga-keluarganya itu yang berbicara, anak saya dulu pernah disekolahkan sama Pak Berkat Lauli. Kita harus bantu, Bapak ini orang baik. Jadi kebaikan itu mengalahkan semua nominal uang. Kebaikan itu mengalahkan semua nominal uang. Dan hari ini kita bisa bertemu di sini. Saya sangat senang bertemu dengan adik-adik. Ya. Ada 3 prinsip yang ingin saya sampaikan. Pertama, jangan hina dirimu. Yang kedua, jangan malas. Kalau panti asuhan jorok, berarti penghuninya jorok. Kenapa? Karena di sini kalian tidak pergi cangkul. Paling pekerjaannya di sini tidur, belajar. Ya. Makanya yang namanya tugas sehari-hari, bersihkan kamar, bersihkan WC, nyapu, itu kita kerjakan juga di rumah. Jadi kalau ini sampai jorok, berarti orangnya di sini jorok juga. Yang ketiga, ini yang paling penting. Hiduplah beriman. Ya, beriman. Kenapa? Ya, itu yang membedakan kita. Iman itu, Alkitab mencatat begini. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi, katakan kepada gunung ini beranjaklah ke laut, maka gunung itu akan beranjak. Artinya apa? Iman itu punya kekuatan. Walaupun dia kecil, tapi dia punya kekuatan untuk bisa melakukan apa saja. Dia parakletos, bisa menggerakkan kita. Iman itu kecil, tapi dia bisa menggerakkan hidup kita. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, yang normal, bisa kita lakukan dengan iman. Tadi saya mendengar ada internet gratis di sini. Manfaatkan dengan baik, tapi jangan salah pemanfaatan. Dulu kalau di panti saya, tidak saya izinkan ada HP. Tapi kan dulu beda zamannya, itu 10 tahun yang lalu. Ini zamannya sudah beda, sudah lebih maju lagi. Handphone adalah sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi yang sedang sekolah hari ini, karena sekolahnya daring, ya, online. Tapi jangan kita salah gunakan. Ini khusus buat adik-adik cewek yang gadis-gadis. Handphone jangan disalahgunakan. Jangan nanti belum tamat sekolah dari sini, SMA, SMK, keluar dari sini, udah bunting di luar sana, udah nikah. Jadi rugi kayaknya pemerintah menyekolahkan kita selama berapa tahun, ujung-ujungnya hanya untuk menikah. Sama juga dengan adik-adik ini, tamat SMA nanti SMK, ujung-ujungnya keluar dari sini udah punya pacar. Saya mau bilang, dulu sama anak panti asuhan saya, yang ketahuan pacaran saya usir langsung. Baik yang pacaran di lingkungan panti maupun yang pacaran di luar. Kenapa? Yang udah punya pikiran pacaran, ya, itu sudah jelek juga.
bukan lagi masa depan yang ada di pikirannya itu. Ada yang bilang begini, dan jauhi filosofi ini. Ada yang punya filosofi anak muda begini, kalau punya pacar, ada yang kasih motivasi. Oh, ada yang nanya-nanya, yang udah makan belum? Yang udah belajar belum? Yang udah berdoa belum? Kan ada yang motivasi kita Pak kalau ada pacar. Enggak, itu enggak benar tuh. Lalu kalau kamu nggak ada yang WA, nggak ada yang SMS, bisa stres. Lihat tuh yang putus-putus pacar itu, yang ada lagi masalah dengan pacarnya, termenung, nggak jelas, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Motivasinya pacarnya. Salah. Yang jadi motivasi kita itu adalah hidup kita sendiri dan Tuhan, bukan pacar kita. Kalau ada yang ke depan ini mau kuliah, tapi jadi pendeta ya, kuliah kepingin jadi pendeta, dapat beasiswa, ingin dapat beasiswa kuliah teologi 5 tahun, saya akan cari donatur gratis selama 5 tahun. Nanti kasih tahu sama Pak Sinaga, Pak, saya mau tamat SMA ini, saya mau kuliah kepingin jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Ada 2 jurusannya, teologi dan pendidikan. Nanti kasih tahu sama saya yang akan cari donaturnya di luar nias ini. Ya, 5 tahun kuliah gratis, semua ditanggung oleh donaturnya. Kalau ada yang pintar, ada teman saya lagi di Surabaya Pak, di Malang, tapi harus pintar. Sekarang donatur itu mencari yang pintar deh. Yang bodoh-bodoh mana mau di ini. Yang IQ-nya bagus, ada sekolah pilot, ya, sekolah kedokteran itu dibiayai gratis. Tapi mereka cari yang benar-benar qualified, ya, pintar. Jadi sebenarnya enak di sini, kita bisa fokus belajar. Yang penting pacaran tadi kamu buang. Main media sosial yang berlebihan itu jangan kamu tiru. Jangan kamu tiru. Main media sosial dengan berlebihan, lebih baik kamu fokus belajar. Seharusnya anak-anak panti asuhan ini jadi juara umum di sekolah. Kenapa? Karena kita tidak seperti anak-anak lainnya yang sambil sekolah, sambil kerja. Kita di sini full untuk belajar. Harusnya anak-anak panti asuhan itu tidak ada yang nilainya atau urutan ininya 20 ke atas. Harusnya kita selalu di urutan paling tidak 20 besar. Kalau boleh 10 besar. Kenapa? Kita punya banyak waktu untuk belajar. Kita nggak disuruh-suruh pergi belanja, kita nggak disuruh-suruh jualan, atau disuruh-suruh jualan di sini. Tidak. Disuruh-suruh ke ladang. Tidak. Kan tidak kan? Harusnya bisa belajar sungguh-sungguh. Ada yang jadi juara di sini. Siapa yang juara? Coba tunjuk Ada tangan yang juara. juara. Juara berapa? Juara 1. Ini cocok. Yang sana sebelahnya juara 1 juga. Harusnya begitu. Siapa lagi yang juara? Juara 2, juara 3. Juara 3, juara 4. Nah, coba tunjuk tangan, tinggi tangannya. Tinggi lah. Kelas berapa? Sekolah? SMK. Yang di belakang nggak juara. Kenapa nggak tangan? Siapa yang juara? Angkat tangan. Berapa orang? 1. SMK ya? SMK. Coba yang 10 besar, Ada lagi 10 besar. Nanti deh yang juara 1 ini pertahankan. Nanti kan ada kuliah pilihan, ya, yang jalur undangan. Itu kalian ambil. Di sana bisa jadi dokter, menjadi orang teknik, menjadi apapun. Itu banyak tawarannya. Itu keuntungan kalau kita ranking. Nanti tahun ini kalau kalian juara lagi, Pak, kalau ada juara 1, 2, 3 Pak, kasih tahu saya. Siap.
nanti saya kasih support lagi buat mereka. Kalau tahun ini bulan 12 nanti mereka berhasil jadi juara 1, 2, 3 saja, nanti saya kasih hadiah Natal. Nanti saya akan beli baju untuk yang hadiah Natal buat yang juara. Tapi yang tidak juara nggak saya kasih. Nah, ini yang ingin saya kasih motivasi di hatimu. Ya, jangan melihat dirimu yang sekarang enak karena sudah dibiayai makan 3 kali sehari. Kalau kamu tidak punya etos kerja, semangat, jadi punya motivasi, punya visi-visi ke depan. Oh, saya harus menjadi orang hebat, saya ingin membanggakan orang tua saya dan membanggakan Pak Sinaga. Nanti kalau Pak Sinaga mau dipindahkan tugas di mana-mana, dia akan bangga. Ternyata anak didik saya di panti sosial Gunung Sitoli sudah jadi orang. Nanti adik-adik sekalian bisa jadi donatur di sini. Pak, saya ada sekarang beras, saya sudah kerja, bantu di sini. Nah, ini sekedar sambutan, ini memberikan semangat hidup buat adik-adik sekalian. Jangan ragu, jangan takut menghadapi yang di luar. Lihat bahwa di sana ada peluang yang bisa kita kerjakan dan ada sebuah keyakinan dalam diri kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya terlalu bersemangat. Enaknya Pak, buat aja kelompok apa begitu? Kelompok kerjanya lah, Kelompok masing-masing. kerja di sini. Yang ini kelompok ini ngerjakan ini, yang ini kelompok kerja. Jadi lebih gampang kalau contohnya kita di dinas sosial itu di sini atau di dinas tenaga kerja, kan ada nanti yang bisa kita minta melalui kelompok ini. Kami ada kelompok keterampilan di sini, tolong dibantu. Iya. Gitu. Orangnya kan ada, tempatnya kan ada. Semua standby Pak. Nah, kita tinggal sentuh sedikit aja. Iya. Nah, udah jadi. Masuk Bapak ini supaya menghasilkan anak-anak yang di sini. Betul. Bisa membiayai dirinya lah kita bilang, nambah-nambah. Dan mereka nanti pun keluar dari sini ada keahliannya. ada keahlian.